Perkenalkan, nama saya Risman Rafista. Saya akan mempresentasikan hasil makalah kami. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian riba. Pengertian riba menurut bahasa adalah tambahan atau aziyadah. Tambahan di sini yaitu adalah tambahan yang berasal dari uang haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi. Adapun menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Pengertian riba di dalam kamus adalah kelebihan atau peningkatan atau surplus. Dalam ilmu ekonomi, riba merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh si pemberi pinjaman dan si peminjam. Dalam Islam, riba secara khusus menunjuk pada kelebihan yang diminta dengan cara yang khusus. Kata riba dalam bahasa Arab dapat berarti tambahan meskipun sedikit di atas jumlah uang yang dipinjamkan, hingga mencakup sekaligus riba dan bunga. Riba dalam hal ini semakna dengan kata usury dalam bahasa Inggris, yang dalam penggunaan modern berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang mencekik. Baiklah, selanjutnya adalah pengertian sewa-menyewa. Sewa-menyewa dalam bahasa Arab disebut ijarah. Secara etimologi, arti kata ijarah yaitu upah atau sewa. Menurut etimologi, arti kata ijarah yaitu memberikan suatu benda kepada orang lain untuk mengambil manfaatnya. Dengan ketentuan, orang yang menerima benda itu memberikan imbalan sebagai bayaran penggunaan manfaat barang yang dipergunakan. Kata ijarah berasal dari kata ajar, yang berarti imbalan. Dengan pengertian semacam ini, padahal dinamakan dengan ajar. Dalam syariat, yang dimaksud dengan ijarah adalah akad mendapatkan manfaat sebagai imbalan. Dengan demikian, menyewa pohon untuk makan buahnya tidak sah karena pohon bukanlah manfaat. Selanjutnya adalah jenis-jenis riba. Jenis-jenis riba secara umum, riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang dan riba jual beli. Riba utang terbagi menjadi dua, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Sementara riba jual beli terbagi juga menjadi dua, riba fadli dan riba nas'iyah. Adapun hukum riba, yang pertama, hukum riba dalam Al-Quran. Yang kedua, hukum riba dalam Al-Hadis. Hakim meriwayatkan Adri ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, riba itu mempunyai 73 tingkatan. Yang paling rendah dosanya sama dengan orang yang berzina dengan ibunya. Hadis riwayat mutafakum alaih. 3. Hukum memakan riba. Penulis administrasi riba dan saksi riba dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutuk orang yang memakan riba, orang yang memberikan makan dari hasil riba. Penulis dan saksinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mereka itu sama. Hadis riwayat Muslim atau Bulughul Maram halaman 853. Sekian dari saya, akan dilanjutkan kepada pemateri yang selanjutnya. Bismillah, baiklah saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu rukun dan syarat sewa-menyewa. Transaksi ijarah atau disebut juga dengan sewa-menyewa akan sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Rukun dan ijarah sebagai bentuk transaksi adalah berupa akad
atau perjanjian antara kedua belah pihak yang mana dilakukan suka sama suka. Nah, adapun unsur yang terlibat di dalam transaksi tersebut adalah yang pertama, orang yang menggunakan jasa baik dalam bentuk tenaga atau benda yang kemudian memberikan upah atau jasa tenaga atau sewa dari jasa benda yang digunakannya disebut pengguna jasa atau mujir. Yang kedua, orang yang memberikan jasa baik dengan tenaganya atau dengan alat yang digunakannya yang kemudian menerima upah dari tenaga atau sewa dari benda yang dimilikinya disebut pemberi jasa atau mustajir. Yang ketiga yaitu objek transaksi yaitu jasa baik dalam bentuk tenaga atau benda yang digunakan disebut ma'jur. Yang keempat yaitu imbalan atas jasa yang diberikan disebut upah atau sewa. Adapun syarat yang berkenaan dengan perilaku transaksi jalan keduanya telah dewasa, berakal sehat, bebas dalam bertindak, dalam pengertian tidak ada dalam paksaan. Materi selanjutnya adalah aspek-aspek sewa-menyewa. Dilihat dari segi objeknya, sewa-menyewa dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, sewa-menyewa yang bersifat manfaat, dan sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan ataupun jasa. Nah, yang pertama, sewa-menyewa yang bersifat manfaat. Contohnya adalah tanah untuk pertanian, rumah, toko, pakaian, dan perhiasan. Yang kedua yaitu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Ijarah semacam ini menurut ulama fikih hukumnya adalah boleh asalkan jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu. Sewa-menyewa seperti ini yang bersifat pribadi seperti mengambil seseorang pembantu rumah tangga, tukang kebun, dan satpam. Dan ada juga yang bersifat serikat seperti mengabdi buruh pabrik, buruh bangunan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah permasalahan riba. Sudah jelas sekali bahwa di dalam Islam Allah telah mengharamkan riba dan memasukkannya ke dalam dosa yang besar. Tetapi Allah dalam mengharamkan riba menempuh metode dengan cara step by step. Metode ini ditempuh agar tidak mengagetkan mereka yang sudah biasa melakukan perbuatan riba, dengan maksud membimbing manusia secara mudah dan lemah lembut untuk mengalihkan kebiasaan mereka yang telah mengakar, mendarah daging, dan melekat dalam kehidupan perekonomian jahiliyah. Ayat yang diturunkan pertama dilakukan secara temporer, yang pada akhirnya ditetapkan secara permanen dan tuntas melalui 4 tahapan. Baiklah, saya Anggi Selvinola akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tahap pertama, dalam surat Ar-Rum ayat 39, Allah menyatakan secara nasihat bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba, dan untuk mendapatkan hidayah Allah ialah dengan menjauhkan riba. Di sini Allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda dengan harta yang dikeluarkan untuk zakat, Allah akan memberikan barokahnya dan melipat gandakan pahalanya. Pada ayat ini tidaklah menyatakan larangan dan belum mengharamkannya. Tahap kedua. Pada tahap kedua, Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 160-161. Riba digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang zalim dan batil. Dalam ayat ini Allah menceritakan balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukannya. Ayat ini juga menggambarkan Allah lebih tegas lagi tentang riba melalui riwayat orang Yahudi, walaupun tidak terus terang menyatakan larangan bagi orang Islam. Tetapi ayat ini telah membangkitkan perhatian dan kesiapan untuk menerima pelarangan riba. Ayat ini menegaskan bahwa pelarangan riba sudah termasuk dan terdapat dalam agama Yahudi.
Ini memberikan isyarat bahwa akan turun ayat berikutnya yang akan menyatakan pengharaman riba bagi kaum muslim. Selanjutnya tahap ketiga. Dalam surat Ali Imran ayat 130, Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas, tetapi melarang dalam bentuk lipat ganda. Hal ini menggambarkan kebijaksanaan Allah yang melarang sesuatu yang telah mendarah daging, mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyah dahulu, sedikit demi sedikit, sehingga perasaan mereka yang telah biasa melakukan riba siap menerimanya. Selanjutnya tahap keempat, turun surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 yang isinya tentang pelarangan riba secara tegas, jelas, pasti, tuntas, dan mutlak, mengharamkannya dalam berbagai bentuknya dan tidak dibedakan besar kecilnya. Bagi yang melakukan riba telah melakukan kriminalisasi. Dalam ayat tersebut, jika ditemukan melakukan kriminalisasi, maka akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Selanjutnya ada permasalahan sewa menyewa. Batalnya akad sewa menyewa. Ijarah pada jenis akad lazim, yaitu tidak boleh adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali telah didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Ijarah akan menjadi batal bila terdapat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menurut ulama Hanafiyah, ijarah dipandang habis dengan meninggalkan salah seorang akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulama, ijarah itu tidak batal tapi diwariskan. Yang kedua, pembatalan akad. Yang ketiga, terjadinya kerusakan barang yang disewa. Akan tetapi, menurut ulama lainnya, kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya ijarah, tetapi harus diganti selagi masih bisa diganti. Yang keempat, habis waktu kecuali akad uzur. Yang kelima, menurut ulama Hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia boleh untuk memfasakhkan sewaan tersebut. Masih dalam permasalahan sewa menyewa, menurut Al-Kasani dalam kitab Al-Bada'iyu As-Sana'iyu menyatakan bahwa akad sewa menyewa berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, objek sewa menyewa hilang atau musnah seperti rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewakan hilang. Yang kedua, tenggang waktu yang disepakati dalam akad sewa menyewa telah berakhir. Apabila itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya. Dan apabila itu jasa seseorang, maka seseorang tersebut berhak menerima upahnya. Yang ketiga, wafatnya seseorang yang berakad. Yang keempat, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya hutang, maka akad sewa menyewa tersebut batal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.